dari tahun ke tahun makin meningkat ya peminatnya. Iya Jadi sih. sesuai prediksi sih ketika pada akhirnya membuka prodi fashion ini, ternyata peminatnya luar biasa. Luar biasa, ya gitu. betul. Tapi saya juga melihat prospek juga sih ya, ternyata di dunia fashion, di dunia tekstil itu juga peluangnya juga besar gitu. Akhirnya kita juga mengajarinya juga dari dasar banget ya, dari basic banget. Jadi saya rasa nggak harus punya basic, harus bisa menggambar, harus bisa menjahit, nggak sih? Nggak ya. Halo semuanya, kembali lagi di podcast IDB Bali, sesi Lontara. Lontar berbicara. Kembali lagi bersama saya Teresa sebagai host di episode kali ini. Nah, untuk episode kali ini kita upgrade nih. Kita undang narasumber yang lebih senior, yang lebih profesional. Nah, jadi di sebelah aku nih udah ada Miss Tami, perwakilan prodi dari desain mode. Nah, kalau gitu kita langsung aja ya ke intinya nih. Untuk Miss Tami dipersilakan untuk perkenalkan diri dulu deh. Oke, hai. Apa ini namanya? Lontara. Lontaran. Lontara. Lontara. Ya. Oke, Lontara. Iya, perkenalkan saya Miss Utami. Kebetulan saya masih dipercaya untuk menjadi Kaprodi ya, desain mode dari tahun 2019. Oh, Sampai 2019. sekarang, iya. Oh, oke. 2019. Oke, mungkin segitu aja Miss. Mungkin ada Iya. lanjutan lagi? Apa lagi ya? Ya. Oh, kalau gitu kita mulai sesi tanya jawabnya aja nih ya, kalau gitu ya. Nah, karena tadi Miss Tami udah memperkenalkan diri ya. Nah, kalau gitu kita mau penasaran, mungkin bukan cuma saya juga ya, pasti penonton juga penasaran Miss Tami sebagai Kaprodi desain mode. Desain mode tuh kalau untuk di lingkunganku ya, desain mode tuh bisa dibilang jurusan yang asing. Karena nggak semua orang tahu ternyata ada jurusan desain mode gitu. Jujur aja aku baru tahu ada jurusan desain mode itu pas sebenarnya pas tahu IDW sih sebenarnya. Karena aku kira di Bali tuh nggak ada jurusan desain mode gitu kan. Nah, kalau gitu penasaran dong kayak awal mula Miss Tami berkecimpung di dunia fashion gitu loh. Desain mode. Okay. Apa yang membuat Miss Utami kayak mau ambil desain mode aja nih sebagai jurusan gitu? Oke. Desain mode ini mungkin yang lebih gampangnya fashion ya kita nyebutnya ya. Kayak lebih familiar kalau desain fashion. Gitu. Oh ya benar. Jadi desain fashion ini ya kita tahu ya fashion, dunia fashion seperti apa. Jadi kebetulan di IDB Bali dulu saya join dengan IDB Bali sebelum IDB Bali ya masih STD Bali. Oh, tahun okay. 2018. Tahun 2018 itu saya dipanggil, kemudian disampaikan bahwa kita mau buka prodi baru nih gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu saya punya lah ya pengalaman untuk mengajar di jurusan fashion juga. Nah, kebetulan saya dipanggil, kemudian kita diskusi banyak tentang bagaimana ya prospeknya nanti ketika membuka prodi baru yaitu fashion atau desain mode ini. Jadi saya sampaikan sepengetahuan saya, sepanjang pengalaman saya melihat bagaimana perkembangan fashion itu begitu luar biasa ya di Indonesia, di dunia ya. Kita tahu bahwa bisnis fashion, dunia fashion itu benar-benar ya prospeknya pastinya besar ya kan, peluangnya juga karena besar. Itu kan kayak sehari-hari kan kita juga pasti pakai ya fashion ya. Fashion ya menjadi kebutuhan utama kan ya. Karena fashion sendiri juga sebenarnya tidak hanya tentang pakaian saja, tentang baju saja, tentang busana saja, tapi juga banyak hal sebenarnya gitu. Nah, itu yang kita kembangkan di sini itu di IDB Bali gitu. Dan saya rasa dari tahun ke tahun makin meningkat ya peminatnya. Iya sesuai sih. prediksi sih ketika pada akhirnya membuka prodi fashion ini, ternyata peminatnya luar biasa. Luar biasa gitu. Ya, betul sekali. Berarti Miss latar belakang pendidikannya juga fashion, desain mode. Saya agak melenceng ya. Oh. Boleh cerita nih. Oke, S1 saya sebenarnya tari. Oh. S1 saya seni tari, tapi waktu saya masih S1 itu saya lebih senang bukan ke menarinya,
tapi lebih senang ke mendesain Oh, kostum, oke. Oh. busananya, nah seperti itu. Saya lebih senang berada di balik layar yang ngurusin Pakaiannya. kostum tari seperti itu kan. Nah kemudian kebetulan saya tinggal di lingkungan pembatik, jadi lingkungan saya adalah ibu-ibu pembatik, pengrajin batik. Jadi saya terbiasa ya dengan dunia batik seperti apa. Kemudian saya memutuskan untuk S2-nya saya pindah jalur gitu. Oh, oke. Kemudian selain itu, tapi saya juga melihat prospek juga sih ya. Oh ternyata di dunia fashion, di dunia tekstil itu juga peluangnya juga besar gitu. Akhirnya S2 saya memilih ke Kria Tekstil. Oh, Gitu. oke. Jadi ya Kria Tekstil ya relevan ya dengan dunia fashion kan. Dan peluangnya memang ya saya dapat peluang di sana gitu. Akhirnya nasib membawa saya untuk menjadi dosen ya di jurusan fashion seperti itu sih. Oke. Berarti Miss kalau misalnya di IDB dosen mata kuliah apa? Saya mengampu mata kuliah desain tekstil. Oh, berarti ada ini ya, ada relevan ya dengan bidang ilmu desain tekstil, kemudian desain aksesoris. Oh, Desain aksesoris itu itemnya banyak ya, jewelry, perhiasan, kemudian desain tas, ya segala macam aksesoris fashion ya kita pelajari juga. Itu kemudian saya juga mengajar fashion event management. Jadi mahasiswa fashion kan setiap tahun, setiap semester ya kita selalu ada event. Nah itu ada mata kuliahnya. Nah kebetulan saya yang mengajar juga. Nah kebetulan juga banyak punya pengalaman di dunia event ya. Gitu. Jadi relevan lah dengan mata kuliah yang saya ampu saat ini. Oke gitu. deh. Nah kalau gitu nih kita udah ngomongin tentang backgroundnya Missnya lah ya. Nah kalau gitu mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan seputar prodi. Karena mungkin podcast ini ya kalau misalkan lewat di mungkin FYP atau nggak fit adik-adik yang ada keinginan untuk masuk desain mode. Nah ini cocok banget nih podcastnya karena kita bakal ngomongin tentang desain mode. Jadi biar kalian ada bayangan lah nanti di perkuliahan desain mode itu kayak gimana. Nah jadi ayo kita langsung tanya aja pertanyaan pertama nih seputar prodi ya. Apakah calon mahasiswa yang tertarik untuk masuk jurusan desain mode harus ada skill dasar menggambar dan menjahit? Kalau sudah mempunyai skill menggambar dan menjahit pasti lebih besar ya keinginannya. Tapi kita juga banyak menerima adik-adik dari SMA, SMK ya yang memang benar-benar nol, tidak punya basic sama sekali, tapi punya keinginan kuat untuk untuk mengambil jurusan fashion. Jadi kebetulan kita juga mengajarinya juga dari dasar banget ya, dari basic banget. Jadi saya rasa nggak harus punya basic, harus bisa menggambar, harus bisa menjahit, enggak sih? Enggak ya? Iya. Kebetulan kebanyakan sih mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke kita juga karena niatnya memang besar, rasa ketertarikannya tinggi ya terhadap dunia fashion. Jadi mereka memilih untuk dunia fashion dan asik sih ya belajar tentang fashion. Ya. Oke, berarti nggak harus ya Miss ya. Yang penting ada keinginan aja ya. Oke. Dan nggak perlu khawatir sih seandainya belum bisa menggambar, belum bisa menjahit, bahkan belum pernah memegang mesin jahit sama sekali, itu banyak ya. Tapi karena kita mengajarinya dari basic, dari nol, dari dasar banget, akhirnya ya bisa sih, pasti bisa. Oke, berarti jangan minder ya untuk kalian adik-adik yang pengen berkecimpung di dunia fashion tapi nggak ada skill dasar, nggak masalah karena bakal diajarin dari nol gitu. Nah kalau gitu pertanyaan selanjutnya, secara umum nih apa yang dipelajarin di jurusan desain mode itu apa sih Miss? Misalnya kecuali yang tadi ya kayak menjahit dan lain-lain gitu. Iya, yang dipelajari di dunia fashion di jurusan fashion ya di IDB Bali ini pastinya basic fashion kita ajarkan semua, baik itu ilustrasi, teknik jahit, teknik pola, pengetahuan bahan. Pengetahuan bahan itu tentang berbagai macam tekstil, berbagai macam kain itu juga dipelajari. Kemudian penguatan kita arahnya ke fashion business. Jadi output dari perkuliahan atau mata kuliah itu kita arahkan ke produk yang memang bisa
kembangkan dari sisi bisnis gitu. Jadi penguatan kita memang di fashion business. Jadi mata kuliah yang kita berikan pun tidak hanya basic saja tentang teknis, tapi juga penguatan bagaimana pengembangan entrepreneurnya sebagai fashion planner itu seperti apa gitu. Kemudian yang ngajar juga tidak hanya dari dosen-dosen akademisi saja, tapi kita juga banyak melibatkan dosen-dosen praktisi profesional. Jadi mereka mahasiswa itu dapat pengalaman langsung nih di dunia industri seperti apa, dengan para praktisi itu seperti apa. Oke. Kalau gitu Miss, mungkin untuk yang ada beberapa yang belum tahu nih, kalau misalnya kayak saya di kafe, saya kan di kafe kan untuk sehari-hari mata kuliah sehari itu kebanyakan tuh praktek. Nah desain mode itu sama nggak Miss? Apa gimana? Sama. Justru mungkin lebih di desain mode lebih banyak prakteknya ya. 25 banding 75 mungkin ya. 75% kita praktek. Lebih banyak praktek. Oke. Makanya outputnya kalau mahasiswa fashion itu setiap semester pasti mereka punya karya, mereka punya koleksi. Bisa satu mata kuliah bisa menghasilkan 2-3 karya gitu. 2-3 karya. Dan orientasinya harus benar-benar tidak hanya sekedar aku membuat karya, konsepnya apa, bahannya apa, desainnya seperti apa menjadi sebuah koleksi, tapi mereka juga harus berpikir panjang nih. Koleksiku nanti akan diapakan setelah selesai perkuliahan. Jadi kita arahkan tidak hanya untuk kebutuhan nilai saja, tapi mereka juga harus punya plan ke depan untuk apa nih. Gitu. Target marketnya seperti apa? Gitu. Berarti berarti fashion design nggak cuma belajar tentang fashion aja ya, menyangkut bisnis juga, berarti ya, manajemen bisnis. Jadi kita sebenarnya belajar semua sih intinya gitu, tapi lebih lebih fokusnya ke produk berarti ya, ke pemasaran produk itu. Oke deh, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan umum nih. Nah, sebenarnya ini pertanyaan umum ini ada satu pertanyaan yang banyak dikhawatirkan oleh para orang tua bisa dibilang. Karena sebenarnya sih nggak cuma desain mode, kayaknya kalau orang tua dengar kuliah seni, jurusan seni, pasti mereka pikir ini anak saya mau jadi apa waktu lulus, kerjanya ini apa gitu kan. Nah, mungkin Miss bisa jelasin nggak sih, ini kayak prospek karir lulusan desain mode tuh bisa jadi apa aja sih, Miss? Oke, mungkin kalau orang yang belum paham bener ya dunia fashion itu seperti apa, kita coba membukakan mindsetnya bahwa fashion tidak hanya tentang busana, tidak hanya tentang menjahit gitu ya. Kalau dulu kan image-nya seperti itu ya. Orang kalau mengambil jurusan fashion mau jadi apa? Mau jadi penjahit. Nah, itu harus dibukakan nih. Sementara di dunia fashion ini prospek kerjanya, peluangnya sangat besar gitu. Bisa menjadi fashion designer, bisa menjadi, mungkin kalau memang penguatannya ada di teknis ya, menjahit dan pola, bisa membuka usaha tailoring, usaha jahit pun bisa dikembangkan. Itu pasti ya, karena skill itu yang harus mereka miliki, pastinya itu bisa dikembangkan. Kemudian karena mereka juga belajar tidak hanya tentang mendesain busana, tapi juga mendesain produk-produk yang lain seperti aksesoris, tas, jewelry, sepatu, alas kaki dan sebagainya. Jadi dari segmen produknya sendiri aja itu bermacam-macam. Jadi tergantung nanti passionnya di mana. Misalnya siapa tadi? Saya, Teresa. Teresa passionnya lebih ke produk jewelry atau perhiasan. Boleh memilih itu, didalamin gitu. Jadi nanti brand akhir yang dihasilkan itu boleh produknya jewelry, produknya tas, produknya dari item fashionnya sendiri aja itu banyak sekali yang bisa dikembangkan. Kemudian kita juga belajar tidak hanya tentang busana, aksesoris dan sebagainya, tapi juga belajar tentang makeup, hairdo, styling gitu kan. Berarti itu juga semuanya ya, mencakup semua ya. Peluang juga kan gitu. Kemudian kalau memang kuatnya ada di ilustrasinya, mereka juga bisa menjadi seorang ilustrator, fashion ilustrator, ya kan? Dan di sini tidak hanya dari segi ilustrasi sendiri, mereka tidak hanya belajar secara manual, tapi juga digital juga, dan itu sangat dibutuhkan saat ini di dunia industri. Jadi sebenarnya peluang kerja di dunia fashion itu sangat luas. Kita tahu ya bisnis fashion sekarang itu seperti apa. Iya, benar-benar lagi booming ya sih fashion sekarang ya. Walaupun nggak punya brand sendiri, mereka bisa bisnis di dunia fashion itu
terbuka terbuka banget, gitu. iya. Kalau misalnya emang belum ada modal untuk bikin usaha sendiri, bisa jadi desainernya Iya, gitu kan, kayak tadi bisa bilang. Jadi sebenarnya banyak sih ya. Iya, cuma memang kita goal akhirnya itu memang mahasiswa harus punya brand. Oh, Punya oke. brand, punya produk, punya konsep bisnis yang jelas itu ya ke depannya. Jadi kami berharap bahwa kurikulum yang kami susun itu memang benar-benar membekali mereka nanti setelah lulus gitu. Jadi setelah lulus tidak bingung lagi mau ngapain, mau kerja di mana. Mereka sudah punya bekal, punya brand sendiri, punya produk sendiri. Mereka paham tentang sistem produksi seperti apa, target marketnya siapa. Itu udah mereka sudah punya modal itu. Nah, ketika lulus, ketika mereka mungkin belum terserap di industri, di perusahaan, mereka bisa mengembangkan brandnya sendiri gitu. Jadi mereka sudah punya bekal gitu ya. Udah punya bekal dari brandnya mereka sendiri itu. Oke, itu bagus sih kurikulumnya kalau kayak gitu, Miss. Jadi walaupun kita pas lulus nggak ada modal, tapi kita punya bekal. Jadi bisa kita simpan pas nanti kita udah ada modal, tinggal kayak realisasiin aja gitu. Nah, oke. Pertanyaan terakhir nih, Miss. Mungkin ini juga sangat bermanfaat ya bagi adik-adik yang di luar sana yang ingin masuk desain mode nih. Cara untuk tetap berkomitmen di jurusan ini, karena kan kadang-kadang kita itu seneng awalnya doang, Miss. Akhirnya tuh jenuh gitu kan. Gimana cara kita tetap berkomitmen? Udah deh, ini deh tujuanku. Aku nggak mau ganti-ganti lagi gitu. Caranya gitu biar tetap semangat gitu, Miss. Iya, kalau dari saya sih harus diperkuat ya. Ketika kita sudah mencintai sesuatu harus dikuatkan, harus ilmunya juga harus diperluas, gitu kan? Harus diperbanyak gitu sehingga memang benar-benar yakin bahwa ini pilihanku, ini passionku, gitu ya, yakin. Karena banyak juga menerima mahasiswa yang mungkin memilih jurusan ini kayak udahlah ini aja. Pada akhirnya semester 2, semester 3 belok kiri iya. Tapi juga lebih banyak yang memang mereka konsistensi. Yang konsisten ini pastinya mereka akan menguatkan gitu dengan skill yang dipelajari, kemudian melihat peluang, lebih banyak melihat peluang gitu kan, mencari inspirasi yang banyak agar tetap stabil, tetap konsisten ya sampai ya setidaknya kalau mahasiswa harus sampai lulus gitu, ya. Gitu sih, karena saya rasa mereka harus melihat peluang besarnya di dunia fashion itu. Oke deh. Oke, itu semua pertanyaan untuk hari ini, podcast hari ini ya. Dan menurutku ini udah benar-benar kayak menginspirasi banget, terutama untuk kalian-kalian yang ingin berkecimpung di dunia fashion. Semoga kalian lihat video ini ya dan terbuka gitu matanya. Jadi kalian gak usah khawatir kalau misalkan takut banyak hal, nggak usah khawatir karena kayak tadi bisa bilang semua diajarin dari nol, nggak perlu skill khusus, dan saat kalian lulus pun dibekelin juga dengan pengetahuan produk kayak gitu, Miss ya. Kalau gitu, Miss, untuk penutupan mungkin Miss ada pesan untuk mungkin calon maba yang di luar sana yang mungkin pengen masuk IDB juga. Ada pesan nggak untuk anak-anak muda zaman sekarang nih? Oke, untuk adik-adik yang ini baru lulus SMA, baru mau lulus baru mau lulus SMA, SMK yang memang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut dunia fashion itu seperti apa, bisa bergabung dengan kami di IDB Bali. Kami berfokus di penguatan fashion business, jadi pastinya tidak akan bingung lagi lulus mau kemana, mau menjadi apa, karena peluangnya sangat besar. Kemudian sekalian ya saya share informasi ya, silakan. Kami nanti akan ada event besar, event fashion show, graduate fashion show, exhibition itu di bulan Juli awal. Itu jadi teman-teman kalau misalnya penasaran nih seperti apa sih karya-karya dari kakak-kakak IDB Bali jurusan fashion, adik-adik teman-teman semua bisa melihat nanti pada saat event kami. Oke, itu aja, Miss. Yep. Oke, kalau gitu sekian dari podcast kami. Terima kasih semuanya sudah menonton sampai habis. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Bye-bye. Bye.